Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama Ibu, sepatutnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah, karena hari ini kita merespon petunjuk dari Allah untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mengkaji melanjutkan ayat kemarin, berbincang bahwa kita punya rahasia, Allah juga punya rahasia. Kita suka pakai bahasa singkatan KTP, SIM, STNK, ya. Itu kita bahasa singkatan. Allah juga punya bahasa singkatan yang mutasyabihat, itu misterius. Namun Allah mengetahui apapun yang misterius dari kita. Semua yang kita sembunyikan diketahui oleh Allah. Namun yang Allah sembunyikan belum tentu kita diizinkan untuk tahu. Alif lam mim. Namun ulama mencoba menerjemahkan di dalam beberapa tafsirnya, alif itu dianggap mewakili singkatan dari Allah. Lam a'lamu mim murad. Jadi Allahu a'lamu bi muradihi. Jadi cuman Allah yang tahu dengan maksudnya. Lalu kita lanjut kepada ayat yang kedua. Zalika, itu zalika adalah kata tunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Nah, petunjuk yang diwujudkan lewat kata perkataan adalah zalika, hadhihi. Ya, di dalam Al-Quran itu selalu hadhihi. Nah, itu kata tunjuk. Zalika, tilka. Nah, itu kata tunjuk. Di sini ya, ketika kita menunjuk kepada Al-Quran, zalika, itu kitab adalah buku, la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu adalah huda, petunjuk, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita semua bersosialisasi mulai hari ini dan seterusnya, niatkan untuk akrab sama Al-Quran. Kalau Bu Rahimah coba pegang Qurannya, dipeluk ya, dipeluk. Oke. Kalau Bu Rahimah memegang Al-Quran, ketika mengucap zalika kitabul la raiba fih, itu kitab yang tidak diragukan, secara otomatis tunjukkan mengarah kepada yang memegang Al-Quran. Bu Rahimah kalau sudah pegang Al-Quran, maka harusnya ucapannya la raiba fih, ya, sudah tidak diragukan lagi. Ada orang yang megang kitab, tapi begitu janji dikhianati, berarti dia berbohong. Akhirnya menjadi kitab zalikal kitabu raiba fih. Ada korupsi huruf 2, ya, raiba dengan la raiba. La, kita harus la raiba. Dimanapun ibu-ibu yang sudah Qurani, tolong nanti dicek. Kalau ada orang yang lagi ngitung duit, kedatangan ibu langsung beres-beres, berarti ibu raiba fih, masih diragukan. Tapi kalau lagi ada yang ngitung duit, ya, ada yang lagi ngitung duit sibuk, ibu datang, "Hai, kebenaran nih, bantuin dong." Nah, berarti sudah menjadi kitab yang la raiba fih, sudah tidak diragukan. Ibu, saya kesana kemari belum pernah tuh nemu ada orang yang lagi ngitung duit. Minimal ibu ketemu sama orang, begitu ibu datang tiba-tiba,
ada orang yang lagi ngegeletakin handphone, kalau handphonenya langsung disingkirkan, jangan-jangan kita sudah roibah. Ya, jadi gimana caranya kalau besok ketemu ada datang ke rumah orang itu handphonenya punten naruhnya sembarangan takut hilang. Jadi sebelum kita diragukan, lebih baik kita yang menunjuk duluan. Ya Bu ya. Ini saya ada informasi, cuman yang memberikan informasi sudah meninggal, Dian Gulansari binti Haji Supriyan Sudi. Beliau adalah kepala toko Alfa. Sampai ada ya yang datang dengan kerudung seperpanjang sampai ke lutut, syar'i betul. Ternyata itu tidak menjadi jaminan untuk diucapi la roibah. Ketika dia masuk ke dalam toko dan dia bergerombol datang berdua dan bertiga lari ke daerah yang mahal-mahal, langsung si penjaga toko berucap kepada anak buahnya, zalikal kitabur roibah. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena adanya peluang dan kesempatan. Jadi untuk menjadi roibah bukan karena pakaian, tapi roibah adalah karena ia memegang atau tidak memegang kitab yang la roibah. Terus gimana tuh Bu? Atau kita kan nggak harus selamanya megang Quran, ya nggak? Kemana-mana nggak mungkin harus memegang Al-Quran. Hafalkan Bu, hafalkan. Terus gimana? Kalau kita sudah menghafal Al-Quran, mengingat-ingat isi Al-Quran, aura kejujuran kita akan bisa ditangkap oleh orang-orang yang menghargai Al-Quran. Wajah-wajah lugu nih kayak saya nih, wajahnya bisa spontan jadi lugu. Ini mah ada ibu di sono, di sini mah nggak ada. Ih, bisaan anak kita mah ya nyolong duit bapak nih, bagi dua sama mama. Ada nggak di sini yang kayak begitu? Nggak ada, bagus. Karena di sini semua kitab Al-Quran ya. Bahkan ada lagi begitu, panas-panas kayak gini. Ruwet amat ini ya pikiran, cenghar mah kalau ngerujak. Anaknya pucuk bawa mangga, di rumah nggak punya pohon mangga di depan. Wih, pinteran kamu mau mangga, nggak ditanya itu mangga metik dari mana, langsung mama bikinin bumbu ya. Itu anak dan ibunya sama-sama roibah, kompak dalam diragukan. Pernah nemu yang begitu pernah? Enggak, tapi pernah ada kan? Saya tanya anak ibu, kalau ibu lagi ruwet ya, ibu lagi ruwet pengen ngerujak, kalau anak ibu yang bawa mangga, ibu langsung sambut mangganya bikinin sambal atau ditanya dulu? Nanya dulu. Di sini Al-Quran itu huda Bu, petunjuk. Buat siapa di situ petunjuknya? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah, punya rasa takut dimurkai oleh Allah, punya rasa takut tersesat dari jalan Allah, punya rasa takut tidak diberi nikmat oleh Allah. Nah, pengen tahu siapa saja yang masuk golongan muttaqin? Pengen tahu? Oke, kita lanjut ayat berikutnya. Tolong dihafalkan. Dihafalkan di dalam pikiran bahwa orang-orang yang bertakwa satu. Nanti saya tanya, harus jawab dengan cerdas.